rencana-Mu Tuhan, Kau sungguh ajaib perbuatan-Mu. Ku mau mengerti rencana-Mu, ku mau berharap kepadamu Tuhan. Ku percaya Yesus, kuasa-Mu sanggup Tuhan. Kami mau mengerti setiap jalan-jalan-Mu, kami mau mengerti Tuhan. Ajar ku mengerti segala rencana-Mu. Ajar ku berserah hanya kepadamu ya Bapa. Pimpinlah jalanku dalam terang-Mu, dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Ajar ku berharap, ajar ku berharap hanya padamu. Selamat pagi sidang jemaat Abalov yang dikasihi Tuhan. Tentunya sesuai dengan harapan dan doa kami, setiap kita pagi ini di dalam kondisi baik, dalam kondisi sehat, oleh karena campur tangan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Sebelum kita bicara lebih lanjut, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan tentunya. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami datang di hadapan Allah saat ini Tuhan. Kami mengucap syukur segala perkara Tuhan lakukan dalam hidup kami, karena kami ada detik ini bersama jemaat-Mu oleh karena kemurahan Allah yang Allah berikan kepada setiap kami. Bapa, pagi ini Tuhan, kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami menerima berkat dari Allah, yaitu firman-Mu. Berbicaralah Engkau kepada setiap kami tanpa kecuali. Terima kasih Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui kehidupan anak-Mu ini Tuhan. Layakkan, kuduskan mulut bibir anak-Mu Tuhan dengan kuasa-Mu. Makasih Allah, di dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, di mana kita ada dan Tuhan itu ada. Saya mempercayai bahwa setiap kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan, saudara yang kasih. Dan saya mempercayai setiap kita pribadi lepas pribadi, kita didampingi oleh Tuhan dimanapun kita ada. Karena Allah itu setia kepada setiap kita. Saya bersyukur atas kemurahan Tuhan. Dan campur tangan Tuhan dalam hidup kami, hidup kita tanpa kecuali. Sampai detik ini kita boleh ada oleh kasih-Nya yang Dia nyatakan kepada setiap kita. Saudara yang kasih, tentunya kita tahu bahwa tahun ini kita diajarkan hal yang baru. Bahwa kita hidup di dalam permulaan yang baru. Nah tentunya dalam permulaan yang baru ini saya sedikit mengajak kepada setiap kita merenungkan firman Tuhan. Dan kami berikan tema kutuk atau berkat. Tujuannya apa, saudara yang kasih? Melengkapi setiap kita dalam kehidupan tahun yang baru, permulaan yang baru, zaman baru ini, kita mengerti dasar-dasar hidup kita untuk ke depan.
Apa yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan, mana yang harus kita lupakan. Dan mari kita sama-sama belajar untuk memasuki sesuatu hal yang baru, pengalaman baru, pelajaran yang baru untuk setiap kita anak-anak Tuhan. Saudara yang kasih, menurut kami sangat penting tentang kita berbicara pagi ini tentang kutuk dan berkat. Kalau kita berbicara tentang berkat, ini sangat luar biasa buat kita. Juga demikian kalau kita berbicara tentang kutuk yang akan kita bicarakan bersama. Kita dasar dengan firman Tuhan, yuk sama-sama kita baca firman Tuhan di dalam kitab Yakub pasal yang ketiga. Saya akan membaca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Saudara yang kasih, sekali lagi Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 yang berbunyi demikian. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Sering kasih. Ada satu pelajaran yang luar biasa indah buat setiap kita untuk melengkapi kehidupan setiap kita pribadi-pribadi. Berbicara tentang kutuk sering kasih. Kalau kita dengar yang tentang kutuk ini hal yang negatif tentunya. Yang seharusnya tidak perlu ada dalam kehidupan setiap kita. Ya, tapi fakta berbicara, kutuk ada di sekitar kita. Dari mana datangnya kutuk itu dalam kehidupan setiap kita? Saudara yang kasih. Kalau kita berbicara dengan kutuk, sangat mengerikan, saudara yang kasih. Karena hal-hal yang negatif, kita sering mendengar, oh, orang itu sakit kayak gitu, itu kena kutuk gitu. Siapakah yang mengutuk mereka? Saudara yang kasih. Dan siapakah yang bisa membuang kutuk tersebut, saudara yang kasih? Ini yang perlu kita ketahui, saudara yang kasih. Sangat mengerikan. Apa dan siapa yang mengutuk seseorang, seakan-akan di dalam dirinya sudah ada kebenaran dan mengutuk orang lain hal yang tidak baik, saudara yang kasih. Oh, tetangga saya itu kena kutuk. Pantesan badannya luka-luka, cacar, macam-macam, dan diobati macam-macam tidak pernah sembuh. Kenapa kita bisa tahu kalau itu kena kutuk, saudara yang kasih? Ya, tentunya kutuk ini selalu ada dalam setiap mulut orang atau manusia. Yang penting kutuk itu digunakan atau tidak dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang kasih, bukankah kita sebagai orang percaya juga sering mengutuk kepada, tidak usah ngomong berbicara orang jauh-jauh, kadang-kadang kepada anak kita. Yaitu hal yang negatif kita keluarkan buat keluarga kita. Kita boleh marah kepada anak kita, kita kutuk anak kita, bodoh banget kamu, dan sebagainya, nakal kamu, dan sebagainya, sering kasih. Bukankah kata-kata ini kata-kata yang negatif yang kita keluarkan dari mulut kita? Bisakah kita belajar yang negatif kita sirnakan dalam kehidupan kita? Yang jauh daripada kehidupan kita. Jangan sampai kata-kata kutuk ini keluar dari mulut kita kepada keluarga kita, juga bahkan orang lain, sering kasih. Karena kutuk ini mencelakai orang lain, juga kepada keluarga kita. Yang terbaik bagaimana? Kita berbicara tentang berkat. Kita memberkati kepada sesama, kepada keluarga kita, anak kita. Dan bagaimana yang keluar dari mulut kita? Anakku, kamu luar biasa. Kamu canda, cerdas ya. Kamu luar biasa, menyenangkan hati papa dan sebagainya. Kamu pandai, kamu cerdas, dan sebagainya. Masa depanmu cerah. Yang penting kamu takut akan Tuhan. Sering kasih. Banyak di sekitar kita yang sebenarnya menurut kita dia orang yang diberkati Tuhan. Ya. Rumahnya mewah, kayak istana raja. Mungkin mobilnya yang mewah. Mungkin lebih dari 30-40 mobil. Tapi dia masih mengatakan dirinya itu miskin. Saya enggak punya. Karena dia tidak pernah merasakan kesusahan dalam hidup mereka. Ya, semua ada. Jadi kata kaya dan kata miskin tidak ada dalam kamus hidup mereka. Itu yang kasih.
Tetapi banyak juga orang yang memiliki semuanya. Dia juga miskin. Dia merasa tidak diberkati Tuhan. Padahal barang-barangnya banyak. Kalau kita berbicara berkat, banyak orang menjadi ukuran adalah harta benda. Itu adalah berkat. Jangan kasih. Tapi banyak juga orang yang sekilas kita melihat orang itu tidak mampu, mungkin miskin bahasanya. Tapi kalau kita mendekati mereka, luar biasa. Tutur katanya enak didengar, mendinginkan hati seseorang, melegakan, seakan-akan bahasanya itu mengayomi kepada setiap orang. Saudara yang kasih. Dan dia merasa diberkati Tuhan luar biasa, saudara yang kasih. Padahal rumahnya juga tidak bagus banget, tapi merasa berkat Tuhan itu melimpah dalam hidup mereka. Saudara yang kasih. Cara pandang setiap orang itu berbeda. Tapi marilah kita sama-sama belajar di dalam hidup, di dalam permulaan yang baru ini. Kita menata dengan baik tutur kata kita, saudara yang kasih. Banyak orang berkata, oh bodoh itu menurut saya, saudara yang kasih. Menurut saya pribadi, itu kata-kata yang tidak baik, saudara yang kasih. Kenapa kita berani mengatakan orang lain bodoh? Karena yang menilai pandai, pintar, bodoh itu juga orang lain, bukan dirinya sendiri. Saudara yang kasih, mari kita sama-sama mengoreksi diri kita masing-masing. Kita belajar kepada firman Tuhan yang mengajar kita, supaya di tahun permulaan yang baru ini, kita punya bahan, punya dasar yang kuat, yang kokoh, yang ada dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ya, biarlah kita sama-sama membedakan mana yang berkat, mana yang kutuk. Tentunya biarlah kata-kata kutuk itu sirna dari hidup kita. Bahkan dibuang dari kehidupan kita. Dan kita mendatangkan yang baru dalam hidup kita, yaitu kata-kata yang penuh dengan belas kasihan dan berkat kepada orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk menghadapi permulaan ini, mari kita belajar berkata yang positif, saudara yang kasih. Artinya kita kata-kata yang membangun kepada sesama kita, di komunitas kita, di rumah tangga kita, dengan anak-anak kita. Ayo, kata-kata yang positif yang keluar dari mulut ini. Anakku, kamu menjadi anak yang luar biasa. Kamu pandai, pintar, cerdas. Anak papa dan mama. Ya. Saudara yang kasih, bukankah ini yang positif yang perlu keluar dari mulut kita? Ya. Dan itu harus buat setiap kita. Jangan sampai yang negatif itu muncul dari benak pikiran kita. Di pikirannya pun, saudara yang kasih, jangan sampai ada. Karena apa yang ada di benak kita, di pikiran kita, ada saatnya itu akan keluar dari mulut kita. Saudara yang kasih, bukankah ini berbahaya, saudara yang kasih, buat orang lain? Karena kutukan demi kutukan, kita kutukan kepada orang lain. Saudara yang kasih, mari kita tentunya bersama-sama belajar mendatangkan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Maka dari itu kita diajak membaca firman Tuhan melalui Aba. 4 pasal setiap hari. Tujuannya untuk menguatkan iman dan pengharapan setiap kita tanpa kecuali, saudara yang kasih. Ya. Kenapa kita nggak boleh berkata seperti itu, saudara yang kasih? Kata-kata kutuk dan sebagainya tidak boleh keluar dari mulut kita. Perlu kita ketahui, saudara yang kasih. Di dalam firman Tuhan yang tidak asing bagi saudara dalam kitab 1 Petrus, di dalam ayat yang kedua, pasal yang kedua, dalam ayat yang ke-9 berbunyi demikian, saudara yang kasih. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, saudara yang kasih. Saudara dan saya lah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Bukan karena kita nasib baik ikut Tuhan dan bisa ikut Tuhan, saudara yang kasih. Tapi Tuhan yang memilih saudara dan saya menjadi anaknya. Ya. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, imamat yang berkerajaan, saudara yang kasih, yang menghadirkan kerajaan Allah setiap hari dalam hidup setiap kita, saudara yang kasih. Kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah, tentunya yang keluar dari mulut kita hal yang positif, hal yang baik, yang terpuji, saudara yang kasih, bukan kata-kata kutuk, saudara yang kasih. Karena saudara dan saya umat Allah, pilihan Allah, bahkan setiap kita adalah imam-imamnya Allah. Saudara yang kasih, sering saya katakan, kalau saya wawancara dengan orang tua murid di TK, sering kasih, saya katakan, Bapak dan Ibu adalah imam-imamnya Allah. Bapak Ibu tahu, kalau imam-imam pada zaman dulu tugasnya
mendengar keluhan daripada umatnya. Dan keluhan itu disampaikan kepada Bapa di surga. Dan Tuhan menjawabnya, dan pesan Tuhan disampaikan kepada umatnya, kepada kita. Jadi kita adalah imam-imam yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan apa isi hati anak kita, istri kita, teman kita naikkan di dalam doa. Sehingga Tuhan menolong apa yang menjadi keluhan-keluhan saudara kita dan keluarga kita. Sering kasih. Dan mulut kita harus satu hal yang luar biasa yang Tuhan berikan. Orang Jawa mengatakan kita adalah orang-orang yang sakti. Bahkan saktinya itu mondro guno, sering kasih. Maka kita harus berhati-hati dengan tutur kata kita. Kalau kita ngomong A akan terjadi. Kalau kita marah dengan anak kita, kamu anak yang tidak bisa dikasih tahu, hati-hati kamu di jalan. Nanti kalau mau ketabrak mobil, baru kamu tahu rasa. Sering kasih. Ini kutuk yang tanpa kita sadari keluar dari mulut kita kepada anak kita. Sering kasih. Kita boleh marah, tapi tolong dikendalikan emosi kita. Karena saudara dan saya adalah imam-imamnya Allah. Imam-imam yang berkerajaan. Bangsa yang kudus. Sering kasih. Kita adalah bangsa yang kudus, Tuhan. Yang sudah dikasihi oleh Tuhan dan dikuduskan dan disucikan oleh Tuhan. Yang keluar tentunya tentang kekudusan dari mulut setiap kita. Kalau itu keluar dari mulut kita, mari kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Tutur kata saya tidak terpuji, tidak menjadi berkat. Kami mau, Tuhan, bentuk saya. Sehingga tutur kata saya menjadi berkat buat orang lain. Bisa memberikan nasihat kepada orang lain. Ya, menyenangkan hati Tuhan, juga menyenangkan hati sesama kita. Kita minta kepada Tuhan. Dan selanjutnya firman Tuhan berkata, umat kemuliaan Allah sendiri. Haleluya. Saudara dan saya, umatnya Allah sendiri. Mari kita jaga baik-baik posisi kita, kondisi kita. Ya, kita adalah umat miliknya Allah. Pilihan daripada Allah itu sendiri. Bukan main. Kasih Tuhan. Kita kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Melalui tutur kata. Bisa mengerjakan suatu hal yang besar. Yang memuliakan Allah. Yang di mana Allah akan ditinggikan. Di mana Allah akan disembah. Itulah yang harus keluar dari mulut setiap kita. Kata-kata berkat yang keluar. Dan dari Dia telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kehidupan kita sudah dipindahkan dari kegelapan. Melalui kita percaya dengan Tuhan. Tuhan memindahkan dari kegelapan ini kepada terangnya Allah. Dan sekarang kita hidup di dalam terang Allah. Tidak ada kegelapan lagi yang ada. Saudara yang kasih. Tentunya kita sebagai terang Allah ini. Mari. Ya. Mari kita sama-sama menunjukkan terang Allah yang ada pada kita kepada orang lain. Saudara yang kasih. Saya ingat saya masih anak-anak melihat hewan di pinggiran rumah saya ada kunang-kunang, saya kasih. Kalau habis hujan, kunang-kunang berterbangan membawa lampu, kelip-kelip-kelip menyenangkan hati. Ya. Ada terang di dalam hidup kunang-kunang ini sehingga terang itu dia sebarkan keluar sehingga orang lain melihat kunang-kunang itu mengeluarkan sinar dan indah banget, saya kasih. Demikian kepada setiap kita yang percaya akan Tuhan dan terang Allah itu ada pada kita sehingga orang lain akan melihat kehidupan kita ada terang Allah. Saya kasih. Dan jangan sampai terang Allah itu kita tutupi sedemikian rupa sehingga orang lain tidak bisa melihatnya. Tapi mari kita sama-sama kita buka hati kita sehingga orang lain bisa melihat terang Allah ada di dalam kehidupan setiap kita. Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Kitalah umat pilihan Allah. Kitalah imam-imamnya Allah. Dan juga kita umatnya Allah sendiri. Bukan main kasihnya Tuhan kepada setiap kita. Kita orang sudah dipilih sedemikian rupa. Kita diambil dari kegelapan. Ya, dari hukuman Tuhan angkat kita. Untuk menerima berkat dari Tuhan. Ada dalam pemeliharaan Tuhan.
ada di dalam kasih Allah, di mana Allah itu memperhatikan kehidupan setiap kita tanpa kecuali. Saudara yang kasih, karena kita ini adalah imam-imamnya Allah. Saudara yang kasih, sekali lagi kami mengajak setiap kita, yuk kita berhati-hati dalam tutur kata kita. Karena orang lain melihat kita. Bedanya orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara yang kasih, terang Allah ada di dalam kehidupan setiap kita. Tentunya, saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam permulaan hidup ini, mari kita melengkapi diri kita. Ya, kita membutuhkan bekal untuk mengarungi hidup yang baru, di alam yang baru, di permulaan hidup yang baru ini. Kita membutuhkan bekal, dan bekal-bekal ini harus kita simpan di dalam hidup setiap kita. Ada saatnya bekal ini kita butuhkan dalam hidup ini. Kita bisa mengendalikan diri kita, membawa diri kita di mana kita ada, dan itulah yang seharusnya saudara yang kasih. Ada satu kisah cerita saudara yang kasih. Suatu saat saudara yang kasih, iblis itu datang kepada Yesus. Dan iblis berkata kepada Tuhan Yesus begini, Yesus, hari ini saya menang. Kamu tahu nggak? Gereja-gereja sekarang sudah saya tutup semuanya. Ya, di Denpasar ditutup, di Indonesia, bahkan di seluruh bumi gereja ditutup. Karena saya lepaskan itu COVID-19. Dengan demikian gereja akan tutup. Dan iblis ketawa di hadapan Tuhan. Hahaha. Saya sudah menang Yesus. Tapi Yesus menjawab dengan suara datar. Hei iblis, kamu salah. Hah? Kamu salah. Yang benar saya sekarang ini justru kamu berkatakan ditutup. Justru saya membangun gereja Allah berjuta-juta jumlahnya. Dulu gedung gereja yang notabene kamu bilang sudah ditutup, tapi sekarang sudah dibuka di mana-mana. Di keluarga-keluarga, kumpulan-kumpulan kecil. Gerejaku sudah dibuka dan sedang dibangun. Oh gitu ya Tuhan. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ceritanya sebagai gambaran buat setiap kita tanpa kecuali. Ya. Oke. Gara-gara corona gereja ditutup dan kita tidak bisa ibadah di gedung gereja. Tetapi Tuhan berkata kepada iblis, mulai hari itu juga Tuhan sudah membuka hal yang baru. Gereja Tuhan dibangun di mana-mana, di rumah tangga kita masing-masing. Saudara yang kasih, rumah saudara dan rumah saya adalah gereja Tuhan. Setiap saat ada ibadah di situ. Dengan anak istri, kita ngumpul bareng 3-4 orang. Kita doa bersama di situ. Itulah gereja Tuhan. Saat tertentu ada firman Tuhan yang disampaikan oleh bapaknya sebagai imam. Dia memberitakan firman Tuhan kepada mereka. Dia mengulas bersama di rumah itu. Rumah itu adalah gereja Tuhan. Setiap malam mungkin pagi berdoa bersama di tempat itu menghadirkan Tuhan. Dia memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan Tuhan hadir di rumah itu. Saudara yang kasih, rumah itu adalah gereja Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bukankah ini hal yang luar biasa? Yang notabene dulu kita berpikir gereja Tuhan suatu gedung yang mewah, yang gede, yang ber-AC, yang dingin, yang enak. Saudara yang kasih, sudah setahun tanpa disadari saudara dan saya membangun gereja di rumah kita masing-masing. Maka dari itu kita sebagai penatua perlu memperlengkapi kepada setiap kita tanpa kecuali. Supaya di tahun yang baru ini, di dalam lembaran yang baru, kita punya bahan, kita punya dasar yang kuat, punya dasar yang kokoh. Apabila dasar kita kokoh, saya percaya, ya, apapun yang terjadi, gereja Tuhan, yaitu hidup kita, rumah tangga kita, tidak akan hancur. Karena ada Tuhan di dalamnya. Saudara yang kasih, mari tentunya kita sama-sama belajar dalam hidup ini. Menjaga diri kita masing-masing.
Apa yang keluar dari mulut kita, biarlah kata-kata berkat kepada orang lain. Ya. Jangan sampai kita mengumbar kata-kata yang tidak terkontrol, sering kasih. Hal-hal yang negatif yang keluar dari mulut kita. Kata-kata kebencian yang keluar dalam kehidupan setiap kita. Itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Sering kasih. Pagi tadi, yaitu hari Rabu, di dalam renungan pagi, saya sedikit membagi kepada saudara dan saya. Ya. Bahwasanya kehidupan setiap kita orang percaya di Tuhan, biarlah kita tetap mengasihi walaupun kita itu dibenci. Siapapun yang membenci kita, malah kita mengasihi mereka. Kita menolong mereka. Kita mendoakan mereka. Izinkanlah kita juga membagi berkat kepada mereka. Yaitu mungkin kehidupan untuk kebutuhan sehari-hari, mungkin juga renungan dan yang singkat kepada mereka. Sehingga mereka kenal akan Tuhan. Tetangga kita tidak akan percaya dan mengenal Yesus kalau tidak ada yang memperkenalkan dirinya. Yaitu Yesus itu kepada mereka, sering kasih. Mari kenalkan Yesus kepada setiap mereka. Kiri kanan kita, tetangga kita. Supaya dia juga tahu bahwa Yesus adalah juru selamat dunia ini. Sering kasih, kita tetap memberikan damai kepada mereka. Ya, kata-kata berkat kita berikan mereka. Ya, walaupun kita juga dimaki, bahkan kita juga dimusuhi. Sering kasih, damai sejahtera buat mereka. Kita berkati setiap mereka. Ya, walaupun kita dimusuhi dan dibenci. Bahkan damai sejahtera itu kita berikan buat mereka. Ya. Sering kasih, biarlah kita tetap mengampuni kepada mereka, ya, walaupun kita disakiti. Sekali lagi, biarlah kita memberikan pengampunan kepada siapapun, bahkan saudara sendiri, bahkan istri dan anak kita mengampuni, ya, walaupun kita juga disakiti oleh mereka. Kasih itu ada dalam kehidupan setiap kita. Hadirkan sang kasih itu di dalam hidup setiap kita. Sehingga kita bisa melakukan kasih itu, sering kasih. Kalau sang kasih itu tidak ada dalam hidup kita, tidak ada di hati kita, mungkinkah kita bisa membagi kasih, sering kasih. Tetapi kalau kasih Allah itu melimpah dalam kehidupan setiap kita, saya yakin, saya percaya kita bisa melakukan kasih itu kepada orang lain. Sering kasih dalam Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Menghadirkan pertolongan Tuhan. Supaya Tuhan mengajar hidup kita menjadi orang yang luar biasa. Sekali lagi, saudara yang kasih dalam Tuhan, izinkanlah kami mengajar kepada setiap kita. Jangan sampai kata kutuk itu keluar dari mulut kita kepada siapapun, saudara yang kasih. Sering kita mungkin katakan, wah, pemimpin saya itu yang mengatur negara ini goblok dan sebagainya. Saudara yang kasih. Saya percaya kalau dia goblok nggak akan dipilih oleh rakyat. Karena dia itu pandai dipilih oleh rakyat. Tentunya kalau kita merasa pandai, yang seharusnya kita yang dipilih. Kenapa kita tidak dipilih? Karena kita tidak punya kemampuan untuk itu. Terima kasih. Yuk belajar kita sama-sama merendahkan diri kita. Hanya Dia yang menguasai hidup ini. Hanya Dia yang mengajar hidup ini dan memberikan kekuatan buat setiap kita. Kalau kita menghadapi masa sulit ini, iman kita tetap berdiri kokoh dan kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita, Tuhan mendampingi kita, dan damai sejahtera ada di dalam rumah tangga kita. Terima kasih. Setelah ibadah ini selesai, tolong di komunitas saudara, keluarga saudara, ngobrol bareng. Apakah ada kutuk di tengah-tengah keluarga saya? Apakah papa atau mama sering memberikan kutuk kepada anak-anaknya? Atau berkat yang diberikan kepada anak-anaknya? Kita sama-sama belajar. Bila setiap kita menjadi umat pilihan yang kudus ini menjadi berkat di tengah keluarga kita. Terima kasih, Tuhan memberkati setiap kita. Amin.